Pemirsa, video perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang menimbulkan kerumunan viral di media sosial. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur pasang badan dan mengatakan acara itu spontanitas. Acara ulang tahun Hovifah menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Dalam narasi video menjelaskan acara digelar 19 Mei lalu di rumah dinas Hovifah di Kompleks Gedung Negara Graha di Surabaya dan mendatangkan penyanyi Katon Bagaskara serta banyak tersedia makanan. Beragam komentar datang dari warganet karena kerumunan tercipta di tengah pandemi. Namun PLH Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono menjelaskan acara dibuat spontan oleh organisasi perangkat daerah lingkungan Pemprov Jawa Timur dan bukan inisiatif Gubernur Hovifah. Tanpa ada pemeriksaan sama sekali. Seperti itu adalah surprise dari staf kepada Ibu Gubernur. Yang ketiga jumlahnya cuma 30 orang. Ditambah yang ladeni itu sekitar total 50 orang. Ya. Dan di Gerahadi itu kapasitasnya adalah 2.000 orang. Teman-teman kan tahu? Ya, itu 50 orang. Ini adalah Ibu Gubernur pun tidak tahu kalau kita membuat acara seperti ini. Ini surprise. Karena apa? Ibu Gubernur selalu memberikan perhatian kepada stafnya. Kalau setiap ulang tahun, saya ulang tahun diperhatikan. Teman-teman wartawan pun juga begitu kan. Kalau ada redaksi ulang tahun, mesti datang. Oleh sebab itu, Ibu Gubernur tidak tahu hal ini. Kita lakukan dengan jumlah yang terbatas dan semuanya sudah di-swab secara rutin. Pemirsa, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli vaksin COVID-19 ilegal di Medan, Sumatera Utara. Vaksin yang diperjualbelikan secara ilegal seharusnya diperuntukkan bagi tenaga lapas dan warga binaan di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Empat tersangka yang ditetapkan adalah 2 orang dokter, seorang ASN Kemenkumham, dan 1 orang pihak swasta dalam kasus penjualan vaksin COVID-19 di Medan, Sumatera Utara. Dengan peran masing-masing, keempat tersangka mengenakan biaya penyuntikan vaksin Sinovac. Padahal vaksin tersebut merupakan jatah untuk vaksinasi tenaga lapas dan warga binaan di Lapas Tanjung Gusta, Medan. 2 bulan beraksi, keempatnya meraup untung hingga 238 juta rupiah. Nah, dalam kesepakatannya, mereka membagi 250.000 rupiah itu, 30.000 itu untuk saudara SW dan 220.000 itu kepada saudara IW. Kita juga menemukan alat bukti kepada saudara KS yang sebelumnya 7 kali memberikan atau melakukan vaksin berdasarkan pemerintahan IW. Memang benar terdapat oknum ASN Rutan kelas 1 Medan yang sedang diperiksa oleh teman-teman kepolisian daerah Sumatera Utara. Yang kedua, oknum ASN Rutan kelas 1 Medan melaksanakan, menurut informasi dari teman-teman Polda, melaksanakan kegiatan yang diduga ya, memperjualbelikan vaksin 19 itu merupakan kegiatan di luar kedinasan. Kemenkumham Sumatera Utara menyerahkan proses hukum ASN yang terlibat pada kepolisian daerah Sumatera Utara. Sementara pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. 20 orang di Semarang, Jawa Tengah meninggal dunia usai divaksin COVID-19 karena memiliki penyakit penyerta. Sementara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, seorang guru juga meninggal dunia usai divaksin. ribu warga Semarang, Jawa Tengah sudah divaksin COVID-19. Namun beberapa warga yang sudah divaksin dinyatakan positif COVID-19. Bahkan 20 orang diantaranya meninggal dunia karena memiliki penyakit penyerta atau komorbid. 19 orang meninggal setelah diberikan suntikan pertama, sementara satunya meninggal setelah mendapatkan suntikan kedua. Kebanyakan yang meninggal adalah lansia. 19 meninggal pada saat suntikan pertama, yang satu setelah suntikan kedua. Maksudnya setelah suntikan itu
dia meninggalnya terpapar COVID, ya kan? Habis itu tidak tertolong. Yang sudah suntikan kedua itu cuma 1 orang, yang lain baru suntikan pertama. Itu lansia, Pak? Lansia dengan komorbid. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Lahinu, seorang guru SMP meninggal dunia setelah menerima vaksin Sinovac. Menurut keluarga, beberapa jam usai disuntik, korban telah berada di rumah batuk-batuk dan sesak nafas. Karena tak sadarkan diri, Lahinu kemudian dibawa ke rumah sakit Siloam Bau-Bau. Naas, nyawa guru tersebut tak tertolong. Pihak Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau menyatakan petugas kesehatan sudah melakukan semua prosedur pemberian vaksin dan memastikan guru tersebut meninggal dunia karena sakit diabetes serta asma. Tim Liputan iNews melaporkan. Seminggu setelah Lebaran, arus mudik di stasiun Pasar Senen justru meningkat dibandingkan arus balik Lebaran. Hari ini lebih banyak penumpang yang berpergian ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arus balik yang diperkirakan akan meningkat hari ini ternyata meleset. Di stasiun Pasar Senen justru lebih banyak penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Jumlah penumpang yang berangkat ke luar kota hari ini 7.000 orang lebih. Sementara penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen hari ini sebanyak 5.000 orang. PT KAI tidak menambah jumlah perjalanan kereta api. PT KAI hanya memberangkatkan 20 kereta api. Ini sama dengan jumlah saat masa pandemi normal sebelumnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik dan arus mudik sudah ada rekan kami Nadia Raisa di stasiun Pasar Senen dan Mahathir Muhammad di rest area kilometer 34 tol Jakarta Cikampek. Kita ke Nadia Raisa terlebih dahulu. Nadia, apakah sampai saat ini masih banyak warga yang mudik dan apa antisipasi dari PT KAI terkait melonjaknya justru arus mudik hari ini? Pantauan kami di sini untuk arus balik di stasiun Pasar Senen sendiri dipenuhi oleh mereka yang hendak berangkat ke kampung halaman. Meskipun memang Lebaran telah berakhir, tetapi masih banyak warga yang memilih untuk mudik. Dan untuk hari ini sendiri itu ada 6.459 penumpang yang kembali ke kampung halaman. Sementara itu untuk kedatangan justru lebih menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya itu mencapai 7.000 hingga 8.000 penumpang, untuk hari ini hanya 6.006 penumpang saja. Dan untuk ketersediaan kereta sendiri selama masa pengetatan yaitu dari tanggal 18 hingga 24 Mei mendatang, itu yang disediakan adalah 20 kereta api. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita akan bertanya-tanya dengan salah satu penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Nah, telah bersama saya boleh berbincang-bincang sedikit. Selamat sore, dengan Ibu siapa? Dengan Kartika. Ibu ini hendak pulang kampung atau gimana dan tujuannya kemana nih? Mau pulang kampung ke Cilacap. Kenapa sih memilih untuk berangkat pulang kembali ke kampung halaman itu hari ini? Kemarin kan ada penyekatan ya, jadi kalau sekarang udah dibolehin jadinya sekarang. Terus kenapa nggak berangkat sebelum-sebelumnya gitu, Bu? Yang udah kan jadi Lebaran dulu baru sekarang ini. Waktu itu pernah pesen tapi nggak ada tiket kereta, jadinya sekarang. Nah, untuk keberangkatan hari ini apakah pemesanan tiket sudah dari jauh-jauh hari atau mendadak apa bagaimana nih? Udah, kira-kira udah dari 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Sudah ada rencana pulang kembalinya kapan nggak? Maksudnya sudah dijadwalkan atau bagaimana nih, Bu? Udah beli tiket baliknya juga minggu depan hari Sabtu. Nah, ini boleh diceritakan sedikit, mungkin kan memilih setelah Lebaran. Apakah memang masih dalam rangka libur atau tidak mengganggu pekerjaan atau bagaimana? Lagi nggak ada ini sih, kan saya ibu rumah tangga aja, jadinya bebas mau pulang kapan aja. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Anissa, Davi, dan juga pemirsa, memang hari ini lebih banyak warga yang memilih untuk pulang kampung ke kampung halaman dibandingkan mereka yang kembali ke ibu kota. Dan tentunya untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa kereta api harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19 yang diambil 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ya, Anissa dan juga Davi. Baik, dari stasiun Pasar Senen kita beralih ke kilometer 34 tol Jakarta Cikampek dengan Mahathir di sana. Mahathir, apakah hingga saat ini petugas masih melakukan tes acak terhadap para pemudik yang balik ke Jakarta?
Ya, selamat sore David dan Anissa. Masih juga dilakukan oleh pihak kepolisian atau TNI Polri dan juga Satpol PP bersama Jasa Marga untuk melakukan random sampling rapid test kepada pemudik yang nantinya akan mengarah ke Jakarta di parking bay kilometer 34 di arah Cibatu, yaitu mengarah arah Jakarta atau tol Japek arah Jakarta. Juru kamera kami akan menunjukkan kepada Anda, inilah sampling random rapid test yang dilakukan oleh pemudik yang nantinya langsung akan diberhentikan di kilometer 33, sudah diarahkan. Jadi nanti sistemnya adalah penyaringannya kalau dilihat dalam kendaraannya itu penumpangnya lebih dari 2 orang, mereka akan langsung diarahkan masuk ke dalam parking bay kilometer 34 ini. Selanjutnya, kalau memang mereka juga tidak bisa menunjukkan surat rapid antigen atau swab test yang sudah dilakukan selama 1x24 jam, mereka akan langsung diarahkan untuk masuk ke dalam dan langsung dilakukan rapid random di mobil-mobil yang sudah diarahkan untuk masuk ke parking bay kilometer 34 ini. Menurut data yang kami terima tadi, kalau hingga sore hari ini dari jam 9 pagi saat operasi dimulai hingga pukul 5 sebanyak kurang lebih kalau kendaraan yang sudah diarahkan masuk ke parking bay itu sebanyak 457 kendaraan sudah diarahkan masuk. Namun untuk sampling randomnya yang dilakukan rapid test ini sebanyak kurang lebih 460 orang yang sudah dilakukan sudah dilakukan rapid antigen. Dan untuk hasilnya memang untuk hari ini berbanding kemarin, hari ini memang sedikit ada peningkatan. Kalau kemarin hanya 2 orang itu di tanggal 21 Mei 2021. Kalau hari ini di hari Sabtu ini ada kurang lebih 4 orang yang terdapat hasil rapid antigennya ini reaktif. Kalau reaktif nantinya kendaraan ini langsung dikawal oleh pihak kepolisian untuk menuju ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Tanpa tanggung-tanggung Davi, jadi mobilnya langsung dikawal dengan kendaraan 2 mobil dari pihak kepolisian dan juga motor langsung diarahkan ke Kemayoran Jakarta Pusat, Wisma Atlet khususnya. Nah, di sana nantinya akan dilakukan pengecekan lebih lanjut atau swab test lebih lanjut. Kalau memang nanti hasilnya benar-benar positif, mau tidak mau, berarti pemudik yang mengarah dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat ini harus menjalani karantina di Wisma Atlet. Namun kalau nanti apabila di Wisma Atlet ternyata hasil kesehatannya cukup baik, mereka bisa kembali ke rumah, namun harus istirahat dulu kurang lebih selama paling minimal 3 hari atau seminggu paling lama untuk tidak beraktivitas keluar dan harus sedikitnya pastinya harus menaikkan imun mereka karena dari luar kota setelah kelelahan, seperti itu. Terus sementara kembali ke studio ke Davi dan Anissa. Terima kasih atas laporan Anda, Mahathir Muhammad. Sebelumnya juga ada Nadia Raisa dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, sebuah pohon tumbang melintangi Jalan Juanda Depok, Jawa Barat. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Tumbang semua Juanda. Berukuran besar tumbang di Jalan Juanda Depok, Jawa Barat siang tadi. Pohon menutupi sebagian badan jalan. Pohon tumbang setelah hujan deras mengguyur kawasan ini. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Petugas keamanan gagalkan perampokan bank di Samarinda, Kalimantan Timur. Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya. Tetaplah di Anyi Sore.